Jumlah kelahiran yang terus meningkat drastis membuat negara Tiongkok atau Cina memberlakukan sebuah kebijakan yang sangat ketat, yaitu setiap kepala keluarga hanya diperbolehkan memiliki satu anak saja. Peraturan ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1979 untuk mengontrol angka populasi yang terus meningkat. Kebijakan tersebut memaksa pasangan suami istri, Lida dan Fenxiang, berhadapan dengan keputusan untuk meninggalkan bayinya di sebuah pasar. Dari jauh, sang ayah melihat bayi kecilnya itu diambil, berharap surat yang ia sematkan pada bayinya itu akan dibaca oleh orang tua adopsinya kelak. Surat kecil itu berisi permintaan Lida dan Fenxiang untuk bisa mempertemukannya kembali dengan sang anak suatu hari nanti. Lida dan Fenxiang sudah memiliki satu anak perempuan ketika pada 1994 Fenxiang kembali mengandung. Pada masa itu, pemerintah Tiongkok memberlakukan kebijakan ketat satu anak untuk setiap keluarga. Siapapun yang ketahuan memiliki anak lebih dari satu akan diberikan sanksi yang sangat berat seperti aborsi paksa, denda yang sangat besar, ataupun pensterilan paksa. Hal itu membuat Lida dan Fenxiang sempat berpikir untuk mengaborsi bayi kedua mereka. Hari demi hari berlalu, Lida merasakan bayinya bergerak dalam perut sang istri. Hatinya berubah dan tidak tega kalau harus mengaborsinya. Pasangan itu lalu sepakat anak kedua mereka harus tetap hidup dan lahir bagaimanapun caranya. Pada 24 Juli 1995, bayi perempuan mereka lahir dan dinamai sebagai Qingce. Fenxiang melahirkan putrinya diam-diam di atas sebuah perahu tanpa bantuan petugas medis. Mereka tidak berani melahirkan di rumah sakit karena mereka pasti akan dihukum. Kondisi ekonomi yang sulit juga tidak memungkinkan bagi mereka untuk terus merawat Qingce karena pemerintah akan memberikan denda yang sangat besar. Lida dan Fenxiang sangat menginginkan putrinya untuk dirawat keluarga yang mereka kenal, tapi mereka tidak berhasil menemukan kerabat ataupun orang dekat yang mau merawat Qingce. Mau tak mau, akhirnya mereka harus membuat keputusan yang sangat menyakitkan, yaitu dengan membuang Qingce. 3 hari setelah Qingce lahir, Lida meninggalkannya di sebuah pasar yang ramai dengan harapan ada orang yang akan mengambil dan merawat bayinya. Sebuah surat juga disematkan pada bayi Qingce, ditujukan kepada orang yang kelak akan merawatnya. Pada Agustus 1995, pasangan suami istri dari Amerika Serikat, Ken dan Ruth Poehler, terbang ke panti asuhan di Suzhou, Tiongkok. Mereka memutuskan untuk mengadopsi Qingce. Selain dokumen-dokumen penting, pihak panti asuhan menyerahkan surat dari orang tua asli Qingce kepada pasangan Poehler. Dalam surat itu, orang tua asli Qingce mengatakan bahwa mereka terpaksa harus menyerahkan putri mereka karena keadaan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Mereka memohon supaya orang tua adopsi Qingce untuk mempertemukan mereka kembali di 10 tahun atau 20 tahun mendatang di sebuah jembatan terkenal di Hangzhou. Qingce pun diboyong ke Michigan, Amerika Serikat dan lantas dinamai sebagai Catherine Poehler. Keluarga Poehler memanggilnya sebagai Katie. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, Katie kecil menyadari fisiknya yang berbeda dari kakak-kakaknya dan juga orang-orang di sekitarnya. Ia lalu bertanya, apakah dia berasal dari perut sang ibu? Ruth menjawab, kau tidak berasal dari perutku, seorang wanita di Tiongkok yang melahirkanmu, tapi kau berasal dari hatiku. Katie puas mendengar jawaban itu dan lalu lanjut bermain. Pada Juli 2004, Ken teringat akan surat dari orang tua biologis Katie. Tapi saat itu Katie masih berusia 10 tahun dan terlalu kecil untuk memahami semua itu. Ken yang tidak ingin orang tua biologis Katie menunggu dalam ketidakpastian, lalu mengirim seseorang ke jembatan Hangzhou untuk menyampaikan pesannya kepada Lida bahwa Qingce atau Katie hidup dengan baik dan sangat dicintai oleh keluarga barunya di Amerika. 7 Juli adalah tanggal di mana orang-orang pergi ke jembatan Hangzhou untuk bertemu dengan orang-orang terkasih. Lida dan Fenxiang sangat menunggu-nunggu hari itu, berharap orang tua adopsi Qingce akan membawa putrinya ke jembatan untuk bertemu dengan mereka. Dari pagi, Lida dan Fenxiang sudah menunggu di jembatan dengan gugup. 8 jam berlalu, tapi tidak ada tanda-tanda kemunculan Qingce.
Mereka menyerah dan pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat sedih. Tetangga-tetangganya bilang bahwa apa yang mereka lakukan itu sia-sia. Qingce tidak akan pernah muncul. Meski begitu, Lida dan istrinya tidak kehilangan harapan. Setiap tahun mereka menunggu di jembatan itu, berharap Qingce akan muncul suatu hari nanti. Pengirim pesan yang diutus Ken datang terlambat dan tidak sempat bertemu dengan Lida dan Fenxiang. Tidak kehilangan akal, pengirim pesan lalu menyampaikan kisah tersebut kepada reporter yang sedang meliput fenomena pertemuan di jembatan Hangzhou. Sebuah stasiun TV lokal merasa tertarik dengan kisah tersebut dan memanggil Lida untuk hadir menceritakan kisahnya. Kisah tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh Tiongkok. Tapi dengan semua kehebohan yang terjadi, pasangan Poler menjadi khawatir dan merasa Katie masih terlalu kecil untuk memahami semuanya. Jadi mereka memutuskan untuk menyimpan semua informasi yang ada dan menunggu Katie hingga cukup dewasa sebelum memberitahukan kisahnya. Tahun demi tahun berlalu. Ketika usia Katie mencapai 20 tahun, rasa penasarannya kembali muncul. Ia bertanya kepada Ruth, apakah ia tahu sesuatu tentang orang tua biologisnya? Ruth mengiyakan dan memberitahu beberapa informasi mengenai orang tua biologis Katie dan bahwa ia juga memiliki kontaknya. Keingintahuan Katie juga semakin kuat. Ia menonton video dokumenter tentang penantian orang tuanya di perpustakaan sekolah. Dalam video itu, ia melihat betapa orang tua biologisnya sangat sedih dan berharap bisa bertemu dengannya. Katie pun menangis. Ia sangat sedih mengetahui betapa berat situasi yang dihadapi orang tua biologisnya dan betapa mereka sangat mencintai juga selalu menunggunya selama ini. Dengan semua informasi yang sudah didapatkan, Katie mantap untuk menemui orang tua biologisnya di Tiongkok. Pada Juli 2017, Katie yang berusia 22 tahun terbang ke Tiongkok untuk menemui orang tua biologisnya di jembatan Hangzhou. Pertemuan itu sangat menyayat hati sekaligus mengharukan. Sang ibu menangis sambil memeluk Katie dan meminta maaf berkali-kali karena telah membuangnya. Tapi Katie tidak paham sama sekali apa yang dibicarakan ibu kandungnya itu. Lida dan Fenxiang, juga putri pertama mereka, Xiao Chen, sangat bahagia bisa bertemu lagi dengan Qingce yang kini adalah Katie. Selama beberapa hari mereka menghabiskan waktu bersama. Lida juga memberikan angpau tahun baru milik Katie yang selama ini ia simpan selama puluhan tahun. Sudah waktunya bagi Katie untuk kembali ke Amerika. Di bandara, sang ibu tidak bisa berhenti memeluknya. Tapi perpisahan itu tidak terelakkan. Setelah beberapa hari melepas rindu, Katie pun berpamitan dan kembali ke keluarga yang mengadopsinya di Amerika. Meski sudah kembali ke Amerika, Katie tetap ingin berkomunikasi dengan orang tua biologisnya. Setiap hari, Lida mengirimkannya pesan selamat pagi dan selamat malam. Katie juga serius belajar bahasa Mandarin agar bisa berkomunikasi dengan keluarga biologisnya. Untuk mencegah krisis demografi, kini pemerintah Tiongkok memperlonggar kebijakan satu anak dan mengizinkan setiap keluarga untuk memiliki lebih dari satu anak. Ironisnya, kebanyakan masyarakat Tiongkok kini malah merasa lebih nyaman dengan memiliki satu anak saja dikarenakan biaya hidup yang semakin tinggi.